Atraksi seorang biduan dangdut Irmawati atau Irma Bule berakhir tragis. Dikenal sebagai penari ular, Irma harus meregang nyawa karena digigit ular berjenis king cobra yang ia gunakan sebagai bagian dari penampilannya. Peristiwa tersebut terjadi ketika Irma tampil di sebuah acara hajatan di Desa Lemah Abang Wadas, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.30 ketika Irma baru menyanyikan beberapa lagu. Saksi mata yang melihat kejadian menceritakan bahwa sebelum digigit, Irma sempat tanpa sengaja menginjak ekor ular tersebut. Racun berbisa yang dimiliki king cobra membuat Irma tak sadarkan diri beberapa menit setelahnya. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi pingsan dan kejang, namun dokter tak mampu menyelamatkan nyawanya. Tepat pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, Irma menghembuskan nafas terakhir. Ya manggung langsung narik ular itu. Bang setengah 10-an. Ular. Ya lama sih narinya di atas. Langsung turun, terus ngamen, naik lagi, langsung gigit. Ya udah langsung turun ke sini, kendaraan, langsung bawa ke rumah sakit. Injok. Oh, injok. Injok buntutnya langsung pegang masuk ini. Tangannya. Memang si penyanyinya ini memang biasa bawa ular. Ya, Biasa, tapi bukan ular kobra. Kanca. piton. Nah, kamarnya teh Pakai urai itu. king cobra teh. Kobra. Emang biasa sih. Nah, itu biar itu ular di rumahnya lagi banyak. Sudah dipegang kok itu artisnya. Iya, dipegang dipakai main itu. Iya, pingsan. Langsung pingsan. Pasien atas nama Nyonya Irmawati, untuk alamatnya sendiri beralamat di Kampung Pawaran di daerah Cikampek sekitar pukul 22.45. Untuk kejadiannya masuk dengan diagnosa digigit ular, kemudian jam meninggalnya itu sekitar pukul 00.45. Seperti informasi yang saya ketahui dari data pasien, masuk dalam kondisi masih hidup, hanya saja mungkin sudah terjadi kondisi yang cukup parah mungkin ya, karena masuk dalam kondisi setelah sekitar 1 jam digigit ular. Jadi untuk medisnya saya kurang tahu untuk seperti apa kondisi sebenarnya, hanya saja informasi yang saya ketahui seperti itu, masuk sudah dalam kondisi pingsan, kejang-kejang, menurut diantar beberapa orang ya, tapi saya kurang tahu itu apa suaminya atau siapa saudaranya, atau saya kurang tahu. Kepergian Irma Bule yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut sejak masih remaja disambut duka keluarga. Mereka tak menyangka dengan kepergian Irma yang begitu cepat. Di usianya yang ke-29 tahun, Irma harus meninggalkan ketiga buah hatinya. Sebenarnya baru 5 tahun terakhir Irma memanfaatkan ular sebagai bagian dari aksi panggungnya. Yang terakhir pakai tadi yang itu kuning. Boleh. Yang terakhir dipakai ini sepatunya yang dipakai Nabi pas dia terakhir dipakai di. Terus langsung saya hampir pingsan di situ karena saya nggak ketemu seminggu. Kalau anak-anak ini baru pulang dari saya siangnya teh sama rame-rame sama itu yang di rumah. Dia nyanyi dari masih gadis terus sampai sekarang dia SMA. Dia punya anak 3 yang paling gede kelas 2. Tapi terus terang saya merasa kehilangan karena saya baru seminggu, nggak ketemu tuh seminggu. Emang jarang ketemu karena sama-sama sibuk semua. Ini anaknya yang paling gede.
Meski tak lazim, namun membawa ular di atas panggung bukan hal yang baru di tanah air. Dewi Sanja misalnya merupakan salah satu penyanyi dangdut yang sering menampilkan tarian ular di setiap aksi panggungnya. Namun menurut Dewi maupun Lucky Hakim yang menggilai reptil, king cobra memang jenis paling berbahaya di antara semua jenis ular berbisa. Beberapa selebritis juga sangat menyayangkan kejadian ini. Sudah selayaknya jika atraksi berbahaya memiliki penanganan yang cepat agar tak sampai jatuh korban jiwa. Lantas masih perlukah seorang entertainer melakukan aksi-aksi berbahaya dengan ular di atas panggung? Kenapa king cobra disebut king cobra? Karena rajanya ular king, namanya aja king ya. Bisanya itu pasti kakak tahu kan nyerangnya pembuluh darah ya, hitungannya menit. Nah ini spesifikasinya panjangnya itu 3,5 meter, beratnya kurang lebih 4-5 kilo. Nah itu racunnya sangat mematikan. Jadi king cobra itu dia kanibal, dia makannya ular gitu. Jadi ular-ular berbisa sama dia dimakanin semua. Jadi ular berbisa terbesar di dunia adalah king cobra. Ular berbisa yang memakan sesama ular adalah king cobra. Jadi kadang-kadang ular-ular yang tanggung-tanggung itu bisa buat dibikin buat makan king cobra. Jadi penanganan pertama kalau memang punya keberanian, begitu digigit tangannya harus dipotong secepatnya. Itu mungkin 5 detik atau 1 menit paling lama potong tangan. Tapi kan nggak mampu orang seperti itu melakukan hal itu. Jadi memang kalau racun sarafnya itu sampai ke otot jantung, maka ada kegagalan kardio. Jantungnya tidak berdetak. Jadi sebelum sampai ke jantung biasanya si korban itu akan mengalami vertigo, kunang-kunang gitu, terus ya jantungnya nggak bergerak, gitu. Jantungnya nggak berdegup. Dan kalau misalnya memang ada sebagian yang bilang bahwa ularnya taringnya dicopot dulu, ya seminggu juga udah tumbuh lagi taring. Terus kalau dikuras dulu bisanya, ya dikuras tapi 2 hari, 3 hari, jangan 2 hari 3 hari, mungkin 2 jam 3 jam udah keluar lagi seperti kita air liur. Ketika air liur kita habiskan, paling tunggu setengah jam juga kan keluar air liurnya. Saya dengar kemarin lihat di YouTube ya, di YouTube dan melihat pada saat detik-detik terakhirnya gitu. Ya yang pertama ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada yang ditinggalkannya sanak keluarganya diberi kekuatan. Ya paling nggak kita prihatin ya gitu ya. Kan bukan hanya satu, banyak sih penyanyi-penyanyi yang sering bawa ular-ular itu. Tapi mereka kan biasanya mungkin memang udah terbiasa ya latihan gitu, dan pasti kan ada pawangnya juga, kenapa bisa sampai kecolongan kayak gitu. Jadi ya agak miris melihatnya sampai kepatok kayak gitu. Nah, itu kan cuman buat biar menarik aja ya. Sebetulnya ya perlu nggak perlu, tapi memang harus ada pelatihan dan memang harus ada yaitu tadi pawang. Tapi ya sebetulnya kalau untuk perempuan sebetulnya miris ya.